datang di Ku Podcast, wawancara, kemudian saya melihat oh seperti ini. Jadi ya itu saya menjadi lebih tenang, lebih Uneknya udah keluar ya unek-uneknya ya. Iya. Oke, jadi yang pertama tadi menjadi lebih tenang, kemudian semakin teduh. Jadi next time bisa buat project bareng Ku Podcast. Siap. Hai all followers, apa kabar? Hari ini Vivi bakal ngajak kalian untuk kita bisa bergoyang ke kanan ke kiri, left and right. Dan pastinya sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya kita bisa membuat dunia bersama-sama bergoyang ke sebelah kiri dan kanan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya udah bareng sama salah satu putra NTT yang lagunya itu mendunia banget. Ada Kanyong Franco di sini. Yoi. Dan abis ini kita bakal ngobrol banyak dan abis itu kita bakal goyang rame-rame ya. Siap. So, ini ada salah satu komposer yang mau buat beta sendiri. Ini sangat-sangat apa ya, lagunya selalu diingat kalau di pesta-pesta tuh selalu ada lagu ini. Gemu family, iya capek banget kakak, soalnya orang mesti goyang ke kiri, ke kanan, kiri kanan, kiri kanan, sampai ada yang lari keluar dari tenda pesta. Ya betul. Tapi itu belum seberapa. Oke. Saya ada nih ceritanya kayak apa? Ada lagi. Ada sahabat saudara kita dari salah satu angkatan di militer, angkatan laut kalau saya tidak salah. Saya lupa namanya. Jadi dia diperintahkan sama komandannya itu kalau tidak salah selama 3 bulan itu dia non-job, tetapi dia setiap hari harus berlatih menciptakan gerakan tarian untuk lagu itu. Wow. Selama 3 bulan itu, jadi dia bangun pagi, habis sarapan mungkin ada kegiatan-kegiatan rutin, habis itu dia latih sendiri. Atau sambil sarapan gitu ya, dia sambil goyang-goyang gitu ya? Mungkin, intinya waktu dia ketemu saya, jadi ceritanya ketemu tanpa sengaja gitu, dia lihat saya dari jauh kan. Saya bilangin, orang kenapa lihat saya terus? Nah, orang kalau lihat kita biasa kan oke ya, tapi ini dia lihat tatapannya dalam ya. Nah terus akhirnya dia datang, kamu ini Nyong Franco ya yang bikin lagu Kung Famire itu. So, oh iya pak, saya. Terus dia galeng-galeng, kamu ini rupanya biang keroknya. Kaget kan saya? Ternyata. Kaget kan? Wah, akhirnya saya bilang, kenapa pak? Ya, lagumu itu bikin saya 3 bulan bangun pagi, tidur siang, bangun lagi sore. Selama 3 bulan itu saya hanya menari lagu itu. Jadi cuman gerakannya kiri kanan terus dia dong. disuruh cari gerakan untuk ada event. Oke. Jadi dia yang ditugaskan menciptakan gerakannya. Mungkin si bapak lagi nonton acara ini pak, tolong hubungi saya dong, ngajarin kemarin gerakannya apa aja. Bisa pak. Jadi itu, tapi dia mau menyampaikan pesan bahwa lagu ini sungguh sangat diterima. Oke deh. Well, itu tadi sedikit umpan untuk teman-teman yang di rumah. Jadi ada gambarannya. Ini sebenarnya siapa sih di sampingnya Vibi? Soalnya kan orang udah tahu nih lagunya Gemu Famire, tapi yang mana orangnya, orang mungkin masih banyak yang belum tahu kan. Ya, jadi ini dia tapi namanya. Tidak penting juga untuk orang tahu. No, itu penting banget. Karena tak kenal namanya tak sayang. Jadi kalau kita sayang lagunya harus kenal orangnya. Banyak yang sayang nanti. Oh nggak apa-apa dong. Yang penting yang kakak sayang cuma satu. Oh gitu ya? Siapa itu? Siapa itu? So tahu. Tapi tidak. Jadi ini saya cerita siapa saya. Backgroundnya kakak sendiri seperti apa sih? Mungkin orang mau kenal lebih dekat Kanyong Franco. Namanya tuh panjang sekali kak. Coba sebutin namanya kak. Kalau nama pendek tuh Nyong saja. Nyong saja, oke. Kalau nama panjang bisa tergantung berapa kuat kita tahan napas. Haleluya, oke. Kakak bisa ikut stand up comedy loh. Kita di Ku Podcast nanti mau ini ya, buat stand up comedy bareng Vivi kali gitu ya. Saya tidak cocok stand up comedy. Oh lucu loh. Nah kak, untuk background sendiri, apakah backgroundnya ini mungkin memang ada sekolah musik kah, sekolah untuk jadi komposer kah, atau gimana gitu ceritanya? Saya ini sebenarnya sekolah lingkungan. Lingkungan. Jadi saya sekolah dari pengalaman-pengalaman. Oh kirain ilmu dampak lingkungan gitu ya. Bukan ternyata. Nah jadi kalau mau dibilang latar belakang ya, sejak saya masih sekolah
saya sudah merantau. SMP di Bali, SD di Jogja, STM di Jakarta gitu. Tapi yang saya mulai, kalau SD saya masih sama orang tua. Tapi waktu SMP saya sudah pisah, sudah benar-benar mandiri ya. Mandiri. Nah itu saya sudah pernah jadi pengamen di bus, di warung, kemudian saya pernah jadi penjaga toko, jadi kasir. Kemudian yang lebih membuat saya matang sebagai komposer itu saya jadi kuli. Jadi kuli. Apa hubungannya jadi kuli sama komposer? Kuli, aduh, tapi kulinya di mana dulu? Di mana di dulu? Studio. Oh, di studio. Keren dong Studio ya. Musik. Wah. Studio musik. Kece dong. Terus gimana tuh ceritanya? Jadi hampir 3 tahun. Studionya saya masih ingat namanya Studio Dipo di Jakarta Timur. Nah, saya itu waktu itu masih jomblo dong ya. Asik. Si Jadi, jomblo. saya ke studio itu, saya minta sama yang punya studio, Pak, saya boleh kerja di sini. Oh, kami sebenarnya tidak butuh tenaga kerja karena studio ini ya orang masuk latihan sendiri, apa nanti tinggal. Pakai robot mungkin ya studionya ya waktu itu. Belum ada. Belum ada robot. Waktu itu masih ada cuma orang-orangan sawah. Oh, oke. Nah, Maju jadi, juga tuh studionya. Kemudian saya akhirnya jadi diterima dengan upah, tidak ada upah. Upahnya besar di sorga. Upahnya itu saya saya boleh latihan di situ gratis. Jadi dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Studio dipakai orang latihan, saya jaga, saya bersihkan pel, semuanya saya lap. Habis itu jam 9 malam sampai pagi kosong tuh. Nah, itu jam saya. Tapi gimana sih cara meyakinkan si pemilik studio itu, kan baru kenal? Tapi dia lihat saya, mungkin dia senang. Oke. Tidak tahu, mungkin ada aura apa gitu ya. Aura-aura kasih mungkin ya? Aura mengancam sebenarnya. Wah. Kalau tidak kasih aura. Mungkin baiknya Bapak lebih baik kasih kesannya ini. Oke deh. Kenapa sih Kakak memilih dunia entertain, khususnya dalam hal ini dunia musik? Saya tidak pilih itu. Oh, tapi pilihan yang menjatuhkannya pada Kak Nyong Franco luar biasa ya. Itu mengalir saja sebetulnya. Jadi ya, karena mama saya tuh mati-matian, kamu tuh harus sekolah teknik. Teknik tuh keren, insinyur gitu kan. Zaman itu insinyur. Kayak Sidul kan? Ya, tukang insinyur. Nah, saya juga sama mama tuh, dia punya bayangan tuh, saya harus disebut insinyur gitu. Makanya saya masuk STM, itu dipaksa sama mama. Saya sudah masuk SMA di Malang, belum sampai 1 semester dia jemput, paksa. Pokoknya kau harus ke Jakarta, STM di Jakarta, ikut mama. Pulang. Franco, pulang sekarang. Jadi akhirnya saya ikut masuk STM di Jakarta. Nah, di Jakarta saya mulai bergaul dengan anak-anak band gitu kan. Tahun berapa itu Kak? Itu tahun 90, antara 91 sampai 93 sampai ya. Oh, itu Mas Erwin masih ABG ya? Ada teman saya namanya Mas Erwin. Dia masih ABG waktu usia gitu. Saya pernah dengar namanya. Pernah dengar ya? Pernah ya? Mas Erwin Yuan Padupadan Tenun NTT ya? Iya, benar banget. Itu juga udah tayang dia di episode sebelumnya di Ku Podcast. Ya, jujur aja sebenarnya saya harus sebut nama dia karena saya pakai bajunya dia. Oh iya, benar banget ya. Saya kok nggak dikasih sih? Saya nggak dikasih nih, pelit banget dia. Pelit, aslinya pelit sih. Oh gitu ya, oke. Bentar lagi kita mau kupas tuntas yang lainnya. Jangan kita gibah di sini Kak. Nanti kita langsung dituntut oleh Mas Erwin. Kita harus membeli pakaian padupadan tenunnya 10 buah sekaligus. Mahal soalnya. Kak Nyong, kita back to the jungle lagi nih, asik back to the jungle. Kenapa sih? Kita lagi di hutan memang benar. Iya bener, soalnya itu kan bambu-bambu di sana. Nggak juga sih, back to the jungle tuh lebih ke kita mau throwback lagi. Seperti apa sih hutan belantarannya Kak Nyongki sebelumnya? Sadap. Kok Kak Nyongki sih? Sorry Kak Franco. Tidak apa-apa, santai sah. Lewat ya. Kak Nyong Franco. Kak, untuk backgroundnya ini kan tadi sempat jadi kuli juga nih. Kuli versi keren sih sebenarnya kalau menurut saya. Soalnya itu di studio rekaman, terus bisa main alat musik. Kak Nyong bisa main alat musik apa aja? Alat musik ya yang ada di dalam studio itu saya belajar semua. Ya. Apa aja tuh Kak? Ya pianonya, keyboardnya, ya bassnya, gitarnya, drumnya, yang standar kan untuk band. Nah itu cukup lumayan fasih untuk itu. Itu
menjadi kekuatan saya ketika saya mengkompos musik, mengaransemen. Karena saya tahu naturalismenya. Batasan range piano, batasan range note untuk gitar tuh kan ada. Nah, di situ saya tahu. Jadi walaupun kita main MIDI tapi kesannya seperti analog, seperti natural, seperti benar-benar. MIDI analog. Bentar, saya loadingnya agak lama nih. Tidak apa-apa, kita kalau skip kayak aja gitu kalau nih. yang itu. Oke. Tapi nggak boleh skip kalau yang ini, pertanyaan penting banget nih Kak. Oke, Tadi siap. background itu nggak ada musik, tapi STM. Mama tarik kembali, ayo kamu ke Jakarta buat ya ikut sekolah STM. Buat insinyur. Buat jadi tukang insinyur, ngalahin si Dul ya. Mungkin Mama tuh pengen Kanyong jadi artis sebenarnya, bukan jadi penyanyi. Mungkin juga. Iya kan? Soalnya mau ngalahin si Dul soalnya. Ya, mungkin. Nah, Kanyong, untuk backgroundnya Kanyong sendiri tadi kan nggak ada background musik sama sekali, tapi berkat kekuliahan itu tadi, Kanyong bisa jadi kayak sekarang. Apa sih sebenarnya hal yang bisa Kanyong share buat teman-teman dari pengalamannya Kanyong ini? Wih, kalau mau share banyak sekali. Jangan Kalau banyak dong. Yang poin-poin aja. Ya, Jadi yang penting-pentingnya misalkan aja sih. Yang saya alami langsung itu, semua pekerjaan yang dilakukan orang lain ya, bukan orang lain, selama itu tidak merugikan orang, tidak menyusahkan orang, itu sangat-sangat harus kita. Ya, yang saya mau angkat ini sebenarnya pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti kuli, tukang sapu jalan, tukang sayur, orang-orang yang sederhana-sederhana itu. Mereka melakukannya itu oke lah, mungkin karena hal ekonomi, tapi sebenarnya ada banyak sekali dampak positif dan pesan moral yang mereka sampaikan. Ini kita udah bicara ini lagi nih. Gak apa-apa sih, sebenarnya ini bagus banget karena saya juga pengen teman-teman yang menyaksikan ini, khususnya teman-teman anak-anak NTT itu mendapatkan something dari chit-chatnya kita ini. Jadi mereka bisa jadi terinspirasi sama Kanyong loh. Ini Kanyong yang notabene-nya kemarin gak sekolah musik bisa dia di komposer, ya kan? Iya, betul. Tapi memang kadang-kadang memang passion orang, ya misalkan saya oke lah, saya kebetulan passionnya ke musik nih, tapi mungkin ada yang tidak, terus tiba-tiba dia berada di lingkungan itu, terus dia tumbuh, dia besar, akhirnya dia kuat dari situ, ya sudah, tinggal dia pilih saja. Kalau dia merasa itu baik untuk kehidupannya nanti, ya teruskan saja. Atau ada yang misalkan di science, IT, passionnya ke sana, atau mungkin passionnya dia di musik tapi ternyata dia besar di IT. Nah kan hebat tuh, dia bisa membuat aplikasi untuk musik di IT. Nah, jadi itu bisa saja, tergantung bagaimana mereka mau membesarkan apa yang mereka punya itu. Oke, dari studio musik tadi, kemudian beranjak kemana sampai bisa jadi kayak sekarang? Mungkin ada pengalaman ikut apa ya? Kalau dulu udah ada ikut itu apa sih Kak? Kayak sekarang ada lomba-lomba nyanyi gitu, Kontes, atau mungkin gitu ya? Atau apa gitu, band-band, mungkin anak band dulu nih. Kelihatannya ini anak band nih. Anak band jelas dong. Asik. Aduh, jelas. Malah dari saya kelas 4 SD udah naik panggung. Superstar ya? Gimana tuh ceritanya Kak? Ya itu ya biasa kan, acara-acara waktu itu masih ada pameran 17-an, sekarang udah tidak ada lagi. Ya apalagi karena COVID kan, virtual semuanya. Iya, jadi kita isi acara naik panggung dari kelas 4 SD itu, terus akhirnya terus ada grup band di SMP, di SMA. Saya di Kupang ini waktu itu tahun berapa ya? 93, 94 setelah dari Jakarta itu. Saya gabung sama grup band yang namanya Bahana. Bahana, oke. Bahana Karya sih sebetulnya. Grup bandnya Pak Wali Kota kalau saya tidak salah. Pada waktu itu. Nah. Jadi grup band itu cukup hits, cukup dikatakan senior, dan saya diajak masuk di dalam grup itu satu kebanggaan. Mungkin senior-seniornya lagi nonton ya, nih, di komen ya. Ada kakak Chen Losana, ada kakak Minggus, yang lain tahu ya, lupa saya. Lupa nih, udah saking lamanya gengs dari 90-an. Iya, jadi dari situ saya mengetahui bahwa kayaknya apa yang saya dapatkan dari hasil kuli tadi ternyata dihargai di sini dengan grup band yang bisa dikatakan yang paling oke di Kupang, saya diterima. Nah, jadi saya belajar, ternyata apa yang saya kerjakan di Jakarta dengan pekerjaan yang dalam tanda petik orang menganggap sebelah mata, cuma tukang sapu studio aja kok, gitu kan. Semua grup yang masuk tuh mana mau lihat saya.
yang masuk latihan waktu itu. Tapi kalau mereka masih ingat saya tukang sapu di situ dan mereka nonton saya mungkin di TV atau di YouTube, pasti mereka bakal ingat, ini nih yang dulu sapu. Iya, yang nggak gue toy kemarin. Iya kan? Sayang loh kalian gak ngajak dia duet. Oke Kak, ini kalau ngomongin lagu di tahun 2011 ya, kalau nggak salah Gemu Famire ini. Iya betul. Tahu ya? Nyanyiin dikit dong. Aku kan suka goyang-goyang juga di pesta Kak, walaupun goyangnya cuma jempol gini. Asik. Kak coba Kak nyanyi dikit dong, biar mereka bisa semakin goyang di rumah. Serius nih? Boleh dong, serius dong. Masalahnya saya kalau nyanyi nanti ditegur sama manajer nih. Oh gitu, manajer gimana nih orang masa datang ke podcast dikit aja yang bagian Mau Mere Tagale Kota Ende, bener ya? Mau Mere Dagale. Oh Dagale. Kota Ende. Itu artinya Mau Mere menuju ke Kota Ende. Ende. Oke. Tahu Kota Ende kan? Beta tahu sih, tapi Beta belum pernah pergi. Nanti mungkin bisa undang ke podcast tuh langsung live-nya dari Ende. Iya, harus pergi ya. Harus. Kalau tidak pergi kualat nanti. Aduh. Pancasila lahir dari Ende. Iya benar. Maaf Pak, maaf. Buat teman-teman yang belum tahu, Pancasila itu lahirnya di Ende. Iya benar banget ya. Di situ waktu ada Bung Karno diasingkan. Rumah pengasingannya Pak Karno ya. Ini ada banyak pertanyaan juga di sini teman-teman. Oh ya? Ini saya sengaja sih, soalnya pasti dari tadi lihat kan berisik-berisik di sini. Ini banyak pertanyaan, ada 1257 pertanyaan buat Kak Nyong. Kita singkat saja jadi 3. Selanjutnya nih Kak Nyong. Ya. Kalau sebutan untuk apa orang Mau Mere, Beta panggilnya apa sih? Ya sebenarnya kadang-kadang saya suka dipanggil Nong, tapi sudah tidak bisa lagi. Moat saja. Moat. Oke. Kalau Beta perempuan dipanggilnya apa Kak? Nona. Oke. Nona Phoebe. Asik. That's good. Phoebe itu kayak mirip-mirip nama makanan lokal di. Oh jangan disebutkan. Oke. Nanti follower saya bisa turun. Kak, sebagai seorang pencipta, komposer, penyanyi, itu apa sih sebenarnya yang sudah Kakak dapatkan kepuasannya atau mungkin ketenarannya, mungkin income-nya seperti apa? Oke. Apa? Income-nya seperti apa? Itu kecil aja. Nanti kasih nomor rekening. Asik. Nah, jadi saya ralat dulu. Yang pertama sekali saya bukan penyanyi. Yang seterusnya oke lah, mungkin komposer, komponis dan seterusnya, mungkin karena efek dari pekerjaan saya. Tapi di album pertama itu mau nggak mau nyanyi juga di album yang itu coba ceritain dong yang itu. Jadi Gemu Famire, lagu Gemu Famire itu dia sebenarnya ada satu album. Judulnya albumnya Dungkele Party. Oke. Jadi ada sahabat saya namanya Kaharudin. Kami sama-sama nih sering di studio, sering nongkrong. Dia juga sudah beberapa kali buat produksi album. Kemudian dia panggil saya, Nyong, saya mau kau buat direct nih satu album ini kau direct semuanya. Jadi dari lagu, musik, penyanyi, sama ya seluruh albumnya itu desainnya. Terus, oke, saya bikin. Nah, ketika saya bikin album itu sebenarnya juga proses dari beberapa kali saya sudah bikin dulu, saya sudah kompos musik. Dan dari hasil kompos musik itu, saya belajar dari animo masyarakat. Nah, oh, mereka sukanya seperti ini musiknya. Kalau bikin mereka goyang, musiknya harus seperti ini, pakai elemen bunyi ini, pakai not-not ini, syairnya begini, saya belajar, ada proses. Nah, akhirnya di Gemu Famire itulah mungkin satu akumulasi dari proses tadi. Nah, tetapi ketika orang bertanya, bagaimana kamu menciptakan lagu itu? Saya bilang, kalau saya lihat sebenarnya saya tidak menciptakan lagu itu. Tapi dilahirkan. Kenapa dilahirkan? Karena semua hampir 90% elemen dasar dari lagu, kemudian bunyi-bunyi gong, kemudian pemilihan notasi-notasi atau akord, itu sudah ada di dalam diri saya. Saya tinggal mengemasnya dan mengeluarkan dalam, akhirnya jadi lagu Gemu Famire itu. Jadi ada 3 unsur yang mungkin tidak semua orang sadar, sehingga kenapa Gemu Famire begitu merasuk dalam tanda petik. Apa tuh Kak? Yang pertama itu ada unsur metafisika. Itu dari bunyi gong. Ya. Bunyi gong itu sebetulnya gong sendiri, alat gong sendiri ini dipakai sudah sejak, saya tidak bisa sebutkan, tapi yang pasti sudah lama sekali di masa lampau, dipakai untuk orang bermeditasi. Nah,
membantu manusia untuk konsentrasi fokus. Berarti gong itu memang dia menimbulkan bunyi atau frekuensi yang bisa menggerakkan jiwa orang. Untuk lebih fokus gitu ya. Atau bisa dikatakan memanggil atau ya dia menarik orang untuk ke situ gitu. Nah, ada unsur itu ada. Itu dari gong. Yang kedua itu dari akar kebudayaan etnik. Ya. Dan ini termasuk usil juga sih, karena di dalam lagu itu saya ada ke kiri terus, ke kanan terus. Ya kan kita kalau menari disuruh ke kiri terus tidak ada ke kanan kan tadi kita saya bilang bisa keluar dari kapan kanan kan nih. Banyak yang kasus-kasus ada yang jatuh, tabrak kursi, tembok, terus udah banyak yang komplain ke saya. Nah, itu usilnya. Kemudian yang tadi saya katakan tentang unsur budaya itu saya mengambil dari lagu rakyat. Nah, ini penting poin ini. Jadi supaya orang tidak katakan saya plagiat. Ya. Yes. Jadi sebenarnya saya tidak menyebutkan ini lagu utuh juga. Jadi dia ini cara belajar notasi anak-anak zaman dulu, masa sekolah-sekolah Belanda dulu. Bagaimana guru mengajarkan anak-anak not supaya lebih hafal cepat, ya mereka mempelesetkan dengan makanan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang tren saat itu. Jadi la leluk si la sol, la leluk si la sol. Nah itu la itu not, leleluk itu jagung goreng yang ditumbuk halus yang lagi tren masa itu kan jadi makanan jadi favorit. Itu ada artinya ya? Ya iyalah. Betul, saya tahu itu ada artinya. Masa tidak ada arti? Kirain itu cuma ada aja yang kata aja yang diciptain gitu. Ternyata ini teman-teman di rumah juga pasti baru tahu nih. Tapi saya pikir bagus juga kita buat lagu tanpa arti ya. Jangan nanti kita bikin. Oke, lagu tanpa arti. Oke, jadi yang ketiga yaitu tadi pertama sudah itu gong, syair. Yang ketiga itu ini mungkin lagi dari lebih ke teknisnya tentang musikalitas, yaitu membuat akord yang apa namanya? Aduh saya lupa istilahnya tuh. Ostinato kalau di dalam notasi itu adalah not yang kepala batu. Jadi ini saya belajar dari teman saya, dari kakak om saya, sahabat saya, bapak saya itu namanya Bapak Yos Lasar. Dia memang dia yang mengatakan itu not ostinato. Kenapa itu? Karena di dalam lagu itu kan ada beberapa akord tuh. Tetapi gong yang saya angkat itu kan gong tradisional, dia polanya itu aja, dia tidak akan pindah ikut akord kemana, dia tidak pindah, dia di situ aja. Makanya dia disebut not kepala batu. Jadi ada konflik di dalam komposisi lagu itu, dia ada konflik, ada tabrakan, benturan, tidak harmonis. Benar. Akan sangat manis ketika dari tidak harmonis itu, ketika dia kembali harmonis tuh, aduh indah sekali. Misalkan Nona Phoebe habis berantem tuh, tiba-tiba baik tuh lebih indah daripada. Masa sih saya nggak biasa berantem? Misalnya kalau ribut sama nggak pasangan pernah, toh. nggak pernah juga. Yang benar nih. Nggak pernah. Nanti tolong ciptain lagu soal itu ya. Ketawa saya langsung keluar, gengs. Kecantikan saya luntur. Kak, tidak. Ini justru kalau ketawa tambah cantik. Coba ketawa lagi. Mau nangis banget di sini. Oke. Kak, gini nih, kalau orang kan ngelihat Kanyong Franco ini identik sama Gemu Famire kemarin kan. Kira-kira kalau orang lain, paling dia cuma bikin Gemu Famire. Sebenarnya karyanya udah berapa banyak sih selain Gemu Famire? Ya, kalau yang dirilis ya mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin ada sekitar belasan lah atau 20-an. Kalau yang dirilis ya. Tapi kalau yang tidak dirilis nih yang tak terhitung deh. Karena saya kebanyakan bikin lagu saya simpan. Bikin lagu habis saya simpan. Karena apa? Karena saya berpikir, mungkin orang tidak suka ini. Saya selalu begitu. Udah berkecil hati duluan, kesian. Minum dulu deh, minum dulu. Tidak. Oh, nggak usah ya. Jadi gini, dikasih nih kan, lagu yang terakhir yang sempat akhirnya saya buat, saya rilis itu ada Mas Erwin Yuan lagi dia nih. Kayaknya dia hits sekali. Jangan lagi dong, ntar penjualannya naik lagi. Baju gratis. Nah, jadi Erwin Yuan juga nari di dalam situ bersama bintang voli nasional Sheila Bernadetta. Oke, yang tinggi banget itu kan? Tidak juga sih. Soalnya kan main voli harus tinggi dong. Ketimbang Phoebe harusnya lebih tinggi. Phoebe tidak tinggi, coba berdiri. Enggak, aku kan tinggi 170 teman-teman. Tinggi itu. Benar. Nah, karena istri saya tidak sampai 170. Cuman berapa, Kak? Tapi tetap secara derajat dia lebih tinggi. Itu benar. Itu ibu negara. Kak, gini nih, bentar lagi. Kalau lagu yang kemarin itu kan dibuat di salah satu tempat yang nama tempat gitu ya? Judul lagunya di Momer, apa sih namanya tadi, Kak? Namanya? Ya,
ND. Bukan, maksudnya nama judul lagunya tadi itu nama Maumere. tempat. Maumere ya. Yang judul lagu yang tadi apa sih namanya? Lagu yang terakhir yang produksi sama ada Mas Erwin Yuan Menari itu Judulnya? namanya Kojadoi. Kojadoi. Nah, Kojadoi itu Apakah ada desa. Kojadoi ini dia bisa menyaingi ketenaran Gemu Famire nggak sih? Oh, itu bukan urusan saya, Mbak. Gitu ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri nih, kan masterpiece-nya kemarin nih Gemu Famire nih. Itu juga bukan urusan saya. Saya tidak tahu mana masterpiece. Bentar, masterpiece. Artinya nanti ke depan kakak tuh punya tantangan tersendiri dong, karena yang kemarin tuh udah sukses dijual di pasaran. Oke, mungkin itu kita nganggap ya udahlah, dilempar ke masyarakat, terserah nih masyarakat mau terima atau enggak. Mereka kalau suka ya syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan sebagai seorang manusia biasanya kita juga akan ada beban tersendiri nih secara tersirat. Itu menjadi satu dorongan buat Kak Franco untuk berkarya ke depannya itu seperti apa? Oke, tadi kan singgung tantangan kan? Ya kalau kita menempatkan itu sebagai tantangan itu jadi beban. Jadi lebih baik kalau saya jalan saja, apa yang saya bisa buat saya buat. Nah, Kojadoi itu sebenarnya bukan judul lagunya, aslinya itu judulnya Left and Right. Left and Right. Left and Right itu lahir karena beberapa pendengar YouTube saya itu dari luar negeri. Mereka bilang kami suka lagumu, tapi kami tidak mengerti. Kami cobalah ada kata-kata yang kami bisa menari. Jadi akhirnya keluar lagu itu Left and Right. Makanya ada gongnya hampir mirip kayak Gemu Famire. Nah terus ketika syuting di Kojadoi, masyarakatnya itu ramah sekali. Saya jatuh hati sama mereka. Masyarakat Kojadoi ada yang nonton? Masyarakat Kojadoi. Ini cinta banget loh sama kalian. Nah, akhirnya saya janji sama masyarakat itu waktu syuting. Saya bilang lagu ini saya kasih judul Goyang Kojadoi. Nah, akhirnya Goyang Kojadoi dalam kurung Left and Right. Tapi Kojadoinya yang besar. Left and Right. Jadi teman-teman yang di luar Indonesia juga yang belum menonton nanti nonton bisa Left and Right. Itu udah kayak kita senam SKJ zaman dulu sebenarnya. SKJ, aduh please deh. Anak-anak sekarang bingung apa tuh SKJ. And then next project susu kayaknya apa tuh? Kak, untuk next projectnya apa sih? Udah ada rencana belum? Banyak. Apa sih salah satunya? Kayaknya idenya banyak nih, saya lihat dari raut-raut mukanya pemikir banget. Apa sih idenya? Ada ide-ide yang spektakuler nggak? Kalau saya bilang pokoknya kalau urusan spektakuler, masterpiece itu bukan urusan saya. Asik. Nah sekarang gini, bilang apa yang kita mau buat nih atau apa yang saya buat. Saya mau kasih tahu dulu ada dua organisasi atau dua apa ya namanya. Saya sebutkan saja dulu. Jadi yang pertama itu di samping saya juga membawahi ada sanggar budaya tidak di tempat saya. Saya juga barusan kemarin itu bersama teman-teman melahirkan satu produk yang namanya Sikapedia. Sikapedia. Ya. Sikapedia ini kalau simpelnya itu sebenarnya perpustakaan, isinya kebudayaan, tapi dalam format digital. Jadi Pustaka Budaya Digital Kabupaten Sika. Siapa sih yang nemuin istilah ini? Ditemuin sendiri gitu ya? Iya. Keren ya? Masa? Banget, ini keren banget loh. Kalau untuk melihat dari penemuan Sikapedia ini, Kak Franco ada latar belakang pendidikan untuk apa sih yang buat dunia pendidikan semakin maju gitu, mungkin latar belakangnya jadi waktu pengajar mungkin atau jadi asisten gitu, apa asisten dosen mungkin, asisten guru. Untungnya saya tuh tidak sempat kuli di sekolah sih. Tapi saya sempat diminta mengajar di salah satu SMK di Maumere. Nah, di situ lahirlah kegelisahan saya ketika bertemu anak-anak. Kata-katanya beda ya, lahirlah kegelisahan. Kegelisahan kok dilahirkan. Jadi diapakan? Dibiarkan aja. Intinya orang mengerti. Intinya audiens senang. Yes. Nah, jadi kegelisahan itu karena begini, karena pergaulan anak-anak, adik-adik yang sekarang ini sudah banyak yang terpengaruh dari informasi global yaitu internet. Jadi mereka melihat tren-tren bergaul atau karena yang diangkat di internet itu pasti yang supaya viral. Benar. Mereka tidak peduli itu positif atau negatif. Intinya banyak penonton, mereka untung. Nah, di situ yang diterima oleh anak-anak ditelan aja bulat-bulat padahal itu negatif. Nah, mereka mengambil keuntungan dari sisi itu. Sementara anak-anak kita kan tidak ngerti. Ya sudah, ini panggil teman pakai maki nih kayaknya keren nih. Nah, dibuat gitu kan. Kemudian mungkin
pergaulan yang negatif itu juga yang mereka tonton, ya mereka pikir ini lagi tren, sudah mereka juga buat. Nah akhirnya saya yang guru seni budaya ini bisa apa? Saya pikir-pikir sebenarnya budaya ini kekuatan, akar. Kalau kita tercabut dari akar mau kemana kita? Yes. Habis kan? Sehingga saya pikir ya udah, saya bikin satu produk, saya mimpi waktu itu. Saya bikin satu produk penguatan kebudayaan sebetulnya ini. Kenapa kebudayaan? Karena dari budaya itu ada banyak sekali terkandung kearifan lokal atau budi pekerti. Nah, jadi ketika ini dipenetrasikan, dipaksakan, di force ke anak-anak, mungkin bisa sedikit menguatkan mereka bahwa kita manusia ya dasarnya tuh punya harga diri itu harus dijaga. Bener banget, yes. And Kanyong kalau ngomongin soal karya pertama sama karya kedua dengan budaya. Nah lagu-lagunya Kanyong ini kan sangat keras unsur budaya di dalamnya. Walaupun Kanyong ini budayawan apa bukan sih? Saya ini bukan budayawan. Bukan budayawan, tapi cinta budaya pastinya ya. Ya pastilah. Makanya di lagu-lagu itu, di lagu Gemu Famire, kemudian Kojodo itu juga kental banget sama budaya-budaya NTT, apalagi budaya Sika gitu. Nah, apakah kedepannya semua lagu-lagunya Kanyongki akan berbau-bau budaya terus, untuk joget-joget terus, atau mungkin bakal men-challenge diri sendiri, saya akan buat karya lain yang berbeda dari sebelumnya? Baik, kalau mau jujur ya, saya harus jujur nih. Harus dong. Jujur ya. Jadi sebenarnya genre Gemu Famire itu bukan genre saya sebetulnya. Itu lahir dari proses tadi yang saya katakan tentang supaya masyarakat bisa menerima itu. Jadi genre saya lahir tahun 70-an awal ya. Kemudian ya berarti kan 10 tahun kemudian saya baru mulai mengerti menikmati musik-musik itu kan. Jadi tahun 80-an itu kan kayak The Beatles, The Police, Queen. Itu jadi kiblat kita. Jadi sebenarnya kalau yang kepinginnya saya tuh saya mau bikin musik yang genre kayak gitu. Saya sudah bikin ada, tapi saya pikir ini mungkin orang tidak suka gitu. Jadi saya simpan saja. Nah, kemudian kalau kebudayaan tadi ya di samping saya memang banyak belajar dari ayah saya. Ayah saya kalau dia ngajar, dia guru juga. Dia selalu menekankan kebudayaan itu. Jadi gini, kebudayaan itu memang benar-benar akar dari satu kehidupan lingkungan masyarakat atau manusia itu sendiri ya. Jadi kalau dia tidak berakar, dia pasti jatuh atau dia melayang, itu sudah tidak jelas. Nah, saya sedikit singgungnya karena saya masuk di dalam satu organisasi atau apa ya, forum mungkin lintas budaya Nusantara. Di situ ada orang-orang kementerian yang kebudayaan ini, pendidikan, dan ada seluruh pegiat-pegiat budaya di seluruh Indonesia ada di grup itu. Nah, kami ini sebenarnya lagi giat-giatnya untuk menghimbau atau mendorong supaya Bapak Presiden itu mau merestui Kementerian Kebudayaan khusus. Kami yakin, kami optimis itu, karena begini, ya itu tadi. Dari simpelnya saja budaya itu akar kita. Ya, kita melahirkan, menciptakan manusia-manusia dengan SDM skill yang tinggi, tapi dia tidak punya akar. Kemana dia? Atau apa yang dia buat? Saya sering mengatakan kepada anak-anak murid saya, bahaya kalau kamu pintar tapi kamu tidak punya akar. Itu bahaya. Kenapa? Karena nanti kamu gampang sekali dipengaruhi orang, dan kamu bisa berbuat hal-hal yang sangat berbahaya karena kamu pintar. Kamu dimanfaatkan orang yang tidak benar, itu bahaya. Nah, itu yang saya lihat dari kan Pak Jokowi sendiri sering bilang gini, atau saya pernah dengar dia bilang bahwa dia akan membangun SDM. Saya sempat singgung di Twitter, walaupun saya Twitter pengikutnya sedikit ya, tapi saya gelisah. Kenapa? Karena harusnya SDM dibarengi dengan pendidikan budi pekerti. Harus itu. Ketika dia pintar, dia menjadi alat yang canggih dan berbahaya, tapi ketika dia dikendalikan oleh orang yang tidak benar, karena dia tidak punya dasar kekuatan, dia tidak punya pendirian, dia tidak punya pribadi, nah itu kan maka adalah bom atau adalah tabrakin pesawat ke gedung WTC di bunuh diri. Iya. Itu sama aja bunuh diri. Itu loh, kayak pilot yang di Amerika yang nabrakin gedung World Trade Center di Amerika, itu kan tidak mungkin orang bodoh.
ya SDM-nya tinggi sekali, tapi kenapa dia nabrakin? Dia tidak punya akar. Bener. Apakah dia lahir langsung begitu jadi evil? Bener. Tidak kan? Dia setelah tumbuh baru dipengaruhi. Berarti dia tidak punya akar. Dan mungkin bukan hanya akar sih Kak Nyong, harus punya tanah dulu, tanah yang bagus supaya akarnya bisa kuat, dia bisa bertumbuh, bisa berbuah dan dinikmati. Benar ya? Benar. Dan ini kalau ngomongin kebudayaan Kak Nyongki, satu pertanyaan buat Kak Nyongki tentang budaya. Saat dengar kata budaya, apa yang menjadi center point-nya Kak Nyongki? Ya, ini pertanyaan kemarin saya ditanyakan sama Koko yang dari Ku Podcast ini. Oke, Ko Erwin namanya. Ko Erwin. Ko Erwin nanya ngobrol lepas deh. Nyong, menurut kamu budaya itu apa? Saya kaget juga kan, tidak siap, tapi ya saya orang apa adanya. Saya bilang ya kalau menurut saya budaya itu sebenarnya kebiasaan. Kebiasaan, yes. Simpel aja. Kalau ada definisinya tuh kan panjang sekali kan kalau kita cari di Google, orang-orang ahli atau profesor. Budaya adalah sistem atau apa begitu bla 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 bla. Kalau saya singkat aja, budaya itu kebiasaan. Dari kebiasaan itu jadi budaya. Oke, budaya itu kebiasaan. Terus pertanyaan selanjutnya, apa artinya NTT buat seorang Nyong Franco? NTT itu rumah saya. NTT itu bagian dari diri saya. NTT itu belahan jiwa saya. NTT itu akan saya bawa terus. Kalau saya sudah meninggal nanti pun, kalau saya masih bisa ngomong, saya ngomong NTT. That's good. Ya. Ku Podcast apa artinya buat Nyong Franco ya? Setelah kita ketemu cuman singkat, tapi pasti udah mendapatkan apa ya, something dari Ku Podcast. Apa sih? Oke. Ku Podcast ini memang baru saya dengar. Saya nonton pertama waktu Mas Erwin diwawancara. Saya nonton. Jadi oke lah, sekarang nih bertumbuh seperti jamur ya, yang digital seperti ini ya. Konten-konten seperti ini seperti jamur. Dan saya belum terlalu menyelami tentang Ku Podcast ini, Kupang Podcast ini. Tetapi saya langsung berangan-angan. Langsung ketika saya melihat, apalagi bertemu dan hadir hari ini, saya seperti hati saya itu bisikan dalam hati saya, ini kamu tenang saja Nyong, karena apa yang kamu takutkan itu dari Ku Podcast ini kamu tidak usah khawatir, karena anak-anak itu akan banyak terbantu, banyak mendapatkan hal positif dari sini. Datang di Ku Podcast, wawancara, kemudian saya melihat seperti ini. Jadi ya itu, saya menjadi lebih tenang, lebih uneknya udah keluar ya, unek-uneknya ya. Iya. Oke, jadi yang pertama tadi menjadi lebih tenang, kemudian semakin teduh. Jadi next time bisa buat project bareng Ku Podcast. Siap. Kak Nyong, untuk harapan ke depan buat semua anak Indonesia. Saya sebutnya anak sih, walaupun kita udah dewasa tetap kita akan jadi anak sebenarnya kan. Saya masih merasa anak-anak kok. Ya harus dong. Anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, bener. Apa sih harapan ke depan atau mungkin rencana ke depan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman? Baik. Ini pertanyaan saya senang dan saya tunggu sebetulnya. Jadi sebelum ke depan saya mau buat apa, saya mau ceritakan sedikit tentang apa yang sudah saya buat beberapa waktu terakhir ini. Jadi di samping saya masih tetap konsisten dengan memimpin Sanggar Budaya, yaitu Bentara Zaman, Sanggar Bensa, saya juga bersama teman-teman sekali lagi kami membentuk ada satu lembaga yang namanya Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Sika. Nah, jadi walaupun belum sah karena masih berproses, mudah-mudahan awal tahun ini kita bisa sahkan dan kita mulai kerja. Ada juga yang tadi saya sempat singgung, Sikapedia. Sikapedia tadi, jadi produk ini itu targetnya tuh benar-benar tajam, fokus kepada pendidikan sebetulnya. Mungkin kalau bagi orang-orang di luar dunia pendidikan, mereka bisa menikmati itu sebagai kerinduan mereka tentang kebudayaan mereka, yang orang Momere yang ada di Amerika, di Jerman. Waduh, ini kampung saya, karena kita ada syuting, ada bikin film, ada bikin foto slide, ada bikin literasi di dalam produk itu. Jadi dia berbentuk
ada websitenya, Ya. Sikapedia. Sikapedia nanti bisa di bawah sini Ya, lihat ya. nanti tapi teman-teman websitenya itu masih sementara berproses ya, masih belum lengkap. Okay. Jadi yang masuk itu baru literasi. Nah, nanti kita lampirkan lagi foto sama video sama filmnya. Nah, jadi dari konten itu bisa cukup mengobati kerinduan orang yang di luar. Ketika dia punya anak di Amerika, anaknya tidak bisa pulang ke sini. Tapi dari situ anaknya tahu, oh ini ayah saya nih kampungnya seperti ini, ritualnya seperti ini, ada situsnya, kemudian ada portofolio orang-orang yang bisa dia tahu. Nah, itu produknya dari Sikapedia itu. Oh ya, saya harus sebut juga bahwa Sikapedia ini didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam program fasilitas bidang kebudayaan. Luar biasa ya, ternyata pemerintah udah menaruh perhatian yang cukup besar nih. Luar biasa. Jadi itu sangat berguna bagi anak-anak, bagi pendidikan. Kedepannya itu saya bermimpi kalau bisa Indonesia ini punya kementerian khusus kebudayaan. Kalau harusnya kebudayaan itu disejajarkan dengan makanya disebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin secara status sudah sejajar, tetapi mungkin secara sistem mungkin harus dipisahkan. Karena satu kementerian mengurusi pendidikan saja begitu luas, kompleks, dan belum lagi dia lupa tentang kebudayaannya. Karena mungkin lebih fokus ke pendidikan. Padahal kebudayaan itu dasarnya. Dasar dari manusia itu, dari pembentukan karakter itu. Budaya adalah akar dari segalanya sih sebenarnya ya. Membangun seorang manusia. Kita pakai begini nih kan karena perkembangan pemajuan kebudayaan kan. Bener. Kalau tidak ya kita sarungan saja nih. Kanyong, tadi kan udah dari pemerintah, dari kementerian ya? Ya, dari pusat. Ya, dan itu dukungannya tuh luar biasa banget. Kalau nggak tanggung-tanggung langsung kementerian kan. Berarti emang dari bawahnya udah kuat nih. Dukungannya seperti apa sih dari pemerintah NTT sendiri atau dari kabupaten sendiri seperti apa? Dan Sikapedia tadi kan udah bisa menjadi salah satu alternatif untuk pemerintah mungkin bisa membentuk wadah seperti itu juga karena kita kan kaya banget soal budaya kan. Betul. Mudah-mudahan ini disadari juga oleh teman-teman di pemerintahan, ya, terutama di dinas-dinas terkait ya, pendidikan, kebudayaan, pariwisata. Nah, seperti Sikapedia ini kan proyek kebudayaan, diisinya tuh benar-benar database dan itu kita menggali langsung ke sumber. Kita tidak mencari di internet atau menanyakan ke orang-orang yang bukan narasumber aslinya. Nah, jadi satu data yang valid itu akan sangat berguna atau sangat kuat untuk dijadikan referensi, terutama untuk pengetahuan. Nah, jadi kalau pemerintah bisa mendukung atau setidaknya membuat juga yang setipe ini, ya, bukan saja di kita, di mana saja di provinsi lain. Karena waktu saya ke Jakarta untuk Lokakarya dan MOU-nya itu teman-teman dari provinsi lain tuh minta proposal saya. Nyong kami minta boleh kami mau bikin kayak gitu juga nanti. Ya udah, saya bagi-bagi saja ke mereka. Jadi itu berarti mereka sendiri menyadari bahwa itu penting dan itu bagus. Mudah-mudahan pemerintah provinsi melihat ini baik adanya dan bisa berguna sekali dan terutama di daerah. Jadi kalau ditanyakan sejauh ini pemerintah provinsi sama daerah bagaimana? Apa ada bantuan atau begitu kan? Ya jujur saja, mereka benar-benar melihat saya. Maksudnya mereka menghargai saya dengan ada beberapa event mereka panggil. Kemudian provinsi sendiri sudah membantu sanggar saya dalam bentuk proposal. Mereka membantu pembangunan walaupun belum terlalu besar, tetapi cukup membantu. Nah, kalau dari daerah sendiri lebih melihat figur saya. Nah, sementara yang saya inginkan itu organisasinya atau produk yang saya buat ini. Artinya belum ada sentuhan langsung gitu ya? Belum, karena memang Sikapedia kan baru. Tapi yang kita harapkan tadi, mudah-mudahan setelah lahir ini mereka bisa melihat itu, menerima itu sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Iya, tentu dong ya. Masa yang udah jauh aja di atas kementerian udah melirik. Iya, Nona Vivi, begini kita punya orang nih kadang-kadang ketika orang berbuat begitu, ketika mereka juga mungkin di bidang itu atau mereka belum sempat bikin, mereka melihat itu sebagai saingan.
Atau mereka, wah dia buat duluan ini, kenapa saya belum? Nah kemudian akhirnya dia bikin produknya dia lagi. Tidak apa-apa sih sejauh itu benar-benar sama atau fungsinya oke, baik juga gitu kan. Tapi kan kita lebih mengharapkan kerendahan hati ya, orang-orang pengambil kebijakan melihat ini yang baik, sudah dibuat rumahnya, sudah tinggal diisi saja gitu. Kan seperti produk yang kita buat ini juga gratis kok. Website apa, kita rencana bikin aplikasi cuman belum ada uang. Itu juga gratis. Kenapa gratis? Supaya anak-anak tuh saingan lah sama TikTok lah. Ada kita bikin aplikasi Sikapedia, ada gamenya juga atau ada cerita animasi gitu kan. Jadi itu kan tujuannya jelas untuk ke sana. Nah, ini untuk aplikasi mahal sekali. Benar banget. Kemarin tuh saya tanya hampir 100 juta. Itu bisa dibantu kali ya kalau memang ada dari pihak-pihak tertentu yang tergerak hatinya. Nona Phoebe bisa bantu kalau. Oh, kalau saya kayaknya lagi butuh bantuan juga sih sebenarnya. Oh ya, nanti Mas Erin bantu kita. Dia lagi kaya sekarang nih. Ya, jadi tapi secara garis besar kita tetap harus berterima kasih kepada pemerintah, pusat, provinsi, daerah, bagaimanapun juga mereka orang tua. Kita suka tidak suka, ada sakit hati, ada senang, ada apa, tetap itu Bapak. Berarti sakit hati dong ya, ada ya? Hah? Ya sebagai manusia adalah. Oke, senang banget sakit hati terhadap ada mungkin kebijakan-kebijakan yang belum. Ya namanya manusia kan gitu, selalu tidak puas. Sudah dikasih motor mau mobil, sudah dikasih mobil mau cewek, tidak nyambung. Intinya gini nih, maunya punya penggerak gitu kan. Kalau selama kita masih hidup nggak ada kegerakan, artinya mati dong ya. Iya ya. Tidur? Ya, tidur bergerak juga ya? Tidur itu bergerak dalam mimpi. Oh ya, siap. Mimpi berjalan maksudnya. Bener banget. Oke, mungkin ada yang lagi. Nona Phoebe sendiri dulu latar belakangnya apa? Oh, kalau saya nanti harus ada di episode selanjutnya. Jadi saya yang hostnya. Soalnya panjang banget kalau saya. Bisa 3 episode kalau ngomongin saya. Ya, jadi memang budaya atau kita ketika mau mencintai sesuatu, kita tidak bisa dipaksakan. Kamu harus cinta dia, tidak bisa. Benar. Kamu harus cinta ini, tidak bisa. Tapi kita melihat bahwa dari Gemu Famire yang begitu sederhana, tapi bisa dicintai. Berarti kita tahu nih ada sesuatu di dalam situ, yaitu akar budaya tadi. Nah, itu anak-anak, teman-teman, adik-adik, mudah-mudahan itu bisa dipakai untuk referensi ya. Yes. Nah, dan saya pribadi sangat untuk saat ini saya menyadari sekali bahwa kita ini sudah masuk ke dunia, ke zaman era milenial yang semuanya sudah teknologi. Udah canggih. Ya, udah canggih. Nah, ini penting untuk semua. Ya, untuk semua. Untuk siapa saja yang masih hidup di dunia ini. Teknologi itu bagi saya ibaratnya tsunami atau banjir yang maha besar yang sudah pasti datangnya. Jadi kalau tsunami kan kita masih kira-kira nih kapan datang, tidak datang. Tapi kalau teknologi ini pasti, dia pasti datang. Sekarang bagaimana kita menghadapi itu? Kita harus belajar mengatasi itu. Yang pertama sekali dasar itu kita belajar berenang. Nah, jadi tsunami itu adalah pasti datang. Teknologi itu seperti tsunami yang datangnya sudah pasti. Kalau kamu tidak tahu berenang, kamu tidak mau belajar berenang, kamu tenggelam. Itu sudah pasti. Harus menerima teknologi ini dengan siap. Well, thank you banget Kak Nyongki. Emang budaya menjadi dasar dari segala hal, dan kita berharap sama-sama teman-teman yang menyaksikan Ku Podcast saat ini menjadi seorang anak muda atau menjadi seorang jiwa yang penuh akan kreativitas dan juga mengakar seni budaya di dalamnya. Harus mengakar dan mencintai. Benar, mencintai itu dan wujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. And this is saya Phoebe and Kak Nyong. See you on the next video di Ku Podcast. Bye-bye.